Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Arluni Kiki Gultom, NIM 191010504250. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan Statistical Process Control. Statistical Process Control adalah salah satu manajemen tool standar berupa metode pengendalian proses dengan menggunakan data dan teknik statistik untuk menjaga kestabilan proses supaya memenuhi persyaratan pelanggan. Salah satu alat bantu manajemen kualitas atau quality management tools terbukti selama bertahun-tahun, di mana standar metode yang efektif untuk mengelola dan mengendalikan proses-proses di dunia industri. Statistical Process Control terdiri dari 3 kata, yaitu statistik, proses, dan kontrol. Statistik adalah sekumpulan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram atau tabel yang menjelaskan suatu permasalahan. Sedangkan proses adalah seluruh kegiatan dalam suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang melibatkan penggunaan mesin atau alat, penerapan metode, penggunaan material, penggunaan sumber daya manusia. Sedangkan kontrol adalah rangkaian kegiatan sebagai umpan balik untuk mengukur suatu hasil yang harus dicapai dan dibandingkan dengan suatu standar atau patokan. Definisi Statistical Process Control. Pengendalian kualitas statistik merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, dan memperbaiki produk dan proses menggunakan metode statistik. Pengendalian kualitas statistik sering juga disebut sebagai pengendalian proses statistik. Pengendalian kualitas statistik dan pengendalian proses statistik memang merupakan dua istilah yang saling dipertukarkan. Hal ini disebabkan karena pengendalian proses statistik dikenal sebagai alat yang bersifat online untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi atau yang sedang diproses saat ini. Konsep terpenting dalam pengendalian kualitas statistik adalah variabilitas, di mana semua prosedur pengendalian kualitas statistik membuat keputusan berdasar sampel yang diambil dari populasi yang lebih tinggi. Struktur Statistical Process Control. Secara umum, peta kendali dalam Statistical Process Control selalu terdiri dari 3 garis horizontal, yaitu yang pertama center line, merupakan garis yang menunjukkan nilai tengah atau mean dari karakteristik kualitas yang diplot pada peta kendali Statistical Process Control tersebut. Yang kedua, up control limit, merupakan garis di atas garis pusat yang menunjukkan batas kendali atas. Dan yang ketiga adalah lower control limit, merupakan garis di bawah garis terpusat yang menunjukkan batas. Pengguna Statistical Process Control. Pihak-pihak yang membutuhkan Statistical Process Control diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, QA atau Equality Experiment. Yang kedua, QRs atau Equality System sebagai manajemen representatif. Yang ketiga, Production Engineering. Penerapan Statistical Process Control. Yang pertama, mendefinisikan, menggambarkan, dan memahami tentang proses yang akan dilakukan atau diperbaikan. Yang kedua, memindahkan data-data yang sudah diperoleh ke dalam format statistik dengan menerapkan teknik kendali statistik. Dan yang ketiga, mengidentifikasi parameter proses yang kritis. Dan terakhir adalah memonitor proses pengendalian dan melakukan review dan tindak lanjut. Adapun manfaat dari Statistical Process Control antara lain, yang pertama, meningkatkan daya saing produksi dengan menekankan atau mengurangi terjadinya variasi. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya yang harusnya tidak perlu dikeluarkan. Contohnya, rework cost atau perbaikan produk gagal, sorting cost,
atau penyortiran produk gagal produksi, dan punishment cost atau biaya untuk menangani klaim dari pelanggan customer complaint. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan mutu bahan dan material yang dibeli melalui penerapan incoming inspection untuk meningkatkan produktivitas dengan menekan persentase produk cacat, kesalahan produksi, proses network, produk gagal atau cacat. Yang keempat adalah kemampuan melakukan analisa berdasarkan variasi proses dan bentuk grafik, pengambilan kesimpulan berdasarkan data, menentukan improvement berdasarkan tren proses bukan dari asumsi semata. Yang kelima yaitu membuat preventive action dan corrective action sendiri. Manfaat lain dari pengendalian proses statistik yang pertama yaitu pengurangan pemborosan, perbaikan pengendalian dan dalam proses. Yang kedua, peningkatan efisiensi, peningkatan kesadaran karyawan, peningkatan jaminan kualitas pelanggan. Yang ketiga yaitu peningkatan pemberdayaan personel ini, perbaikan komunikasi, pengurangan waktu, penyampaian jasa atau pelayanan. Dan yang terakhir yaitu perbaikan analisis dan monitoring proses, untuk meningkatkan pemahaman terhadap proses meningkatkan keterlibatan karyawan. Kesulitan yang dihadapi dalam pengenalan dan penerapan pengendalian proses statistik. Yang pertama, tidak adanya dukungan dan komitmen manajemen yang membantu pengenalan program pengendalian proses statistik. Yang kedua, ketidakcukupan sistem pengukuran. Hal ini disebabkan sektor industri seringkali mengabaikan sistem pengukuran selama pengenalan program pengendalian proses statistik tergantung pada sistem pengukuran yang efektif. Apabila pengukuran tidak memenuhi, maka pengendalian proses statistik harus ditangguhkan penggunaannya. Dan yang ketiga, yaitu tidak adanya pendidikan dan pelatihan yang dimasukkan untuk memberikan pengertian yang jelas mengenai alat dan teknik pengendalian proses statistik yang diberikan kompetensi bagi organisasi seperti histogram, diagram Pareto, diagram sebab akibat, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu kurangnya pengetahuan mengenai apa yang dimonitor dan diukur pengukurannya dalam elemen kunci dalam continuous improvement yang melalui proses tahap yang sangat penting untuk mengidentifikasi karakteristik yang sesuai. Dan yang kelima yaitu kurangnya komunikasi antara para perencana manajer dan operator yang sangat penting bagi keberhasilan penerapan statistik. Tujuan dari statistical process control yaitu satu, sebagai pengendalian proses statistik menggunakan metode pengembalian sampel dan statistik untuk memantau kualitas proses yang berlangsung seperti operasi produksi, tampilan grafis yang disebut dengan diagram kontrol, dan memberikan dasar untuk memutuskan apakah variasi dalam output dari suatu disebabkan oleh sebab-sebab umum atau variasi yang terjadi. Dan yang kedua yaitu sebagai statistical process control sangat membantu organisasi memantau proses secara terus-menerus. Yang kedua yaitu bertujuan sebagai diagram kontrol untuk menunjukkan kapan proses berfungsi sebagai yang dimaksud. Yang keempat yaitu bertujuan untuk sebagai tindakan korektif yang tepat yang diambil jika perlu. Yang kelima, dalam lingkungan manufaktur, alat statistical process control digunakan untuk peningkatan volume produksi secara terus-menerus yang serta kualitas yang mengarah untuk mencapai keunggulan manufaktur. Jenis-jenis kontrol CART dalam statistical
proses kontrol. Yang pertama, Sigbert dan Reichardt. Jenis bagan yang paling umum untuk operator yang mencari kontrol proses statistik. Yang kedua yaitu Graphic Individuals and Moving Reichardt. Individual and Moving Reichardt adalah pilihan ideal. Bagan khusus ini digunakan untuk membantu data variabel ketika tidak praktis untuk menggunakan subkelompok rasional. Dan yang ketiga yaitu Sigbert dan bagan deviasi standar atau standard deviation chart. Bagan ini digunakan untuk menunjukkan betapa banyaknya variasi atau dispersi ada dari nilai rata-rata atau yang diharapkan. Cara implementasi statistical process control. Yang pertama, menentukan metode pengukuran, dan di mana pengendalian proses statistik didasarkan pada analisis data, sehingga langkah pertama adalah memutuskan data apa yang akan dikumpulkan. Yang kedua yaitu kualifikasi sistem pengukuran. Langkah penting tetapi seringkali diabaikan oleh proses ini adalah untuk memenuhi syarat sistem pengukuran. Yang ketiga yaitu prakarsai pengumpulan data dan pemetaan statistical process control. Mengembangkan rencana pengambilan sampel untuk mengumpulkan data secara acak pada frekuensi yang ditentukan, melatih pengumpulan data dalam teknik pengukuran dan grafik yang tepat. Dan yang keempat yaitu mengembangkan dan dokumentasi rencana reaksi. Setiap proses yang dipetakan harus memiliki rencana reaksi yang ditetapkan untuk memandu tindakan kepada mereka yang menggunakan grafik jika terjadi kondisi di luar kendali. Dan yang ketujuh, menganalisis data untuk mengidentifikasi akar penyebab atau root cause dan memperbaikinya. Jenis kondisi di luar kendali dicatat. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan menganalisis data untuk mengidentifikasi penyebab utama. Dan yang ke-8 yaitu desain dan implementasikan tindakan untuk meningkatkan kemampuan proses. Setelah mengidentifikasi akar permasalahan, kita merancang dan mengimplementasikan tindakan untuk menghilangkan penyebab khusus dan meningkatkan stabilitas proses. Yang ke-9 yaitu sebagai hitung CAP dan CPK dan membandingkan dengan tolok ukur untuk menghitung CP dan CPK umumnya menggunakan rumus. Yang pertama rata-rata proses atau X batas spesifikasi atas dan batas spesifikasi bawah. Yang ketiga yaitu proses standar deviasi. Ini dapat dihitung secara langsung dengan individual atau diperbaiki dengan quiz sama dengan R per Q2. Dan yang ke-10 yaitu untuk memantau dan memfokuskan upaya pada prioritas tertinggi. Langkah terakhir dalam proses adalah untuk terus-menerus memantau proses dan beralih ke prioritas tertinggi berikutnya. Proses statistik memerlukan dukungan dari atas, seperti program apapun. Proses ini akan paling efektif jika manajer senior menjadikannya bagian dari rutinitas harian untuk meninjau grafik dan membuat komentar. Beberapa praktis juga para pakar membuat bagan atau chart yang awal ketika mereka memeriksanya untuk memberikan dukungan visual. Grafik yang diposting di area membuat alat kerja terbaik akan dapat dilihat oleh operator dan dapat diakses oleh tim pemecahan masalah atau problem solving. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah ketika statistical process control diterapkan dengan benar, keuntungan luar biasa dalam probabilitas dan pemahaman proses dapat tercapai. Selain itu, data statistical process control memiliki kegunaan lain yang ternyata sangat menguntungkan manufaktur. Manfaat lain dari data statistical process control termasuk yaitu memberikan resolusi masalah yang efisien
membuat prediksi kinerja, menciptakan kendala mesin dan perkas, melakukan perbandingan proses, dan memberikan umpan balik untuk Enegrik dan R&D. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan efisiensi yang kita dapatkan, dan statistika proses kontrol memberi perusahaan banyak manfaat finansial, memproduksi lebih sedikit produk cacat, dan sedikit biaya yang dihabiskan untuk membeli material, mengolah produk, serta lebih sedikit waktu tenaga kerja yang dihabiskan untuk memperbaiki masalah. Dengan adanya penerapan SOP manual, berarti kita perlu bekerja banyak kontrol kualitas untuk dapat mengidentifikasi lebih sedikit jam kerja untuk tugas tersebut. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.